Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Kali ini aku akan membahas tentang kasus sejarah kekejian dukun AS yang membantai 42 perempuan demi kesaktian. Dan berikut kisah selengkapnya. Bagi warga Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau biasa dipanggil Dukun AS bukanlah orang sembarangan. Ia adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang dan semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu 1946 hingga 1994 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan itu terjadi didasari atas wangsit dari mendiang ayahnya yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar menjadi sakti mandraguna. Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang bernama Jorgan berprofesi sebagai seorang dukun. Ia meninggal kala Suraji baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, yaitu bermain dan berlarian di ladang. Suraji lahir pada 12 Desember 1952 di Sumatera Utara. Di lingkungan tempat tinggalnya, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama itu disematkan karena ketika Suraji kecil, ia pernah tercebur ke dalam sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun lewat buku-buku peninggalan dari sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya merupakan adik kandung dari istri pertamanya, yaitu Tumini. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin mempunyai anak perempuan, karena dari istri pertama, Suraji hanya mendapatkan anak laki-laki. Pada saat bersamaan, Suraji semakin mendalami ilmu perdukunan. Ia mengaku bahwa ia sering bermimpi didatangi oleh sang ayah, dan di dalam mimpinya, sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya sebagai orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pemasangan susuk. Pada suatu malam, Suraji kembali bermimpi didatangi oleh sang ayah. Di dalam mimpi tersebut, ayahnya berpesan jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya menuruti petuah sang ayah. Maka semenjak itu ia mulai memburu sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Satu persatu sudah banyak wanita yang datang dan menjadi pasien Suraji. Pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai semuanya ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris. Ia meminta setiap pasien yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Selain itu, syarat lainnya, korban harus diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang pada Desember 1986 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat itu, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung.
sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang akan digali. Suraji menggali lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Setelah lubang yang digali selesai, Suraji meminta Iem masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat dengan tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik lalu menguburkan tubuh Iem. Mulai dari kaki hingga dadanya. Lalu setelah itu, Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis, dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang. Setelah Iem tewas, Suraji menjilati air liur korban. Lalu tubuh korban diangkat kembali untuk membuka ikatan tali. Suraji membuka semua pakaian Iem hingga telanjang, dan barulah setelah itu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban-korban Suraji diantara lain adalah Yusniar alias Niar yang dibunuh sekitar Maret 1987, Tomblok sekitar 1988, Rusmina alias Poppy Agustus 1989, lalu ada Diduk dan Rusmiani alias Anis yang sama-sama menjadi korban pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti Juni 1992, Irda Yanti 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, Dam Kunyil Januari 1993. Dan hingga seluruh korban yang diketahui berjumlah 42 orang yang rata-rata korban berusia 17 hingga 27 tahun. Korban terakhir dukun AS bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadaban dukun AS terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut karena mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang selama 3 hari. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya, polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Namun, pada suatu hari, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah dukun AS untuk berkonsultasi sebelum menghilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya, namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan pada saat itu. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap pada saat itu, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus, dan akhirnya ia mengakui semuanya. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan, hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita, dan itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian.
Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang tersebut. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga oleh 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi atau BAP. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantah semua tuduhan tersebut. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan secara maraton. Hakim yang diketuai Haugoaro Hareva menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini, istri Suraji, divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Dan baru pada era SBY permohonan itu dijawab dan akhirnya ditolak. Upaya hukum yang diajukan tim dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru dari Brigadir Mobil atau Brimob Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun AS tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal dukun AS, tidak terima apabila dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Akhirnya, pada tanggal 11 Juli 2008, Suraji atau dukun AS dikebumikan di TPU Muslim Kelingan. Baiklah teman-teman, itulah kasus dan kisah kekejian Suraji atau dukun AS yang membantai 42 perempuan dengan keji. Jangan pernah sekali-sekali untuk datang dan meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Tetaplah selalu berhati-hati pada lingkungan sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.